Pemirsa Intens Investigasi, heboh masalah yang melibatkan Nikita Mirzani dengan Laura Mizani atau Loli, serta kekasihnya memang sukses menyedot perhatian banyak orang. Sebagai seorang ibu, ya, ibu mana yang inginkan anak gadisnya rusak masa depannya karena dugaan pergaulan bebas? Dan hal ini jugalah yang membuat Nikita dibalik rasa sedihnya harus mengambil sikap tegas untuk melaporkan kekasih anaknya ke polisi, sedangkan Loli sendiri dijemput paksa olehnya dari sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, 19 September lalu. Meski sempat ada penolakan dari Loli, namun akhirnya Nikita berhasil membawa Loli untuk melakukan visum dan kemudian membawa Loli ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kepentingan pemeriksaan. Masalah yang makin memanas ini pun akhirnya menjadi sorotan banyak pihak. Di antaranya oleh diduga Hotman Paris Hutapea yang ikut menyorotinya, lalu ada juga Rasman Arif Nasution dan juga Farhad Abbas. Lalu seperti apa tanggapan Hotman Paris Hutapea? Benarkah lewat pertanyaan seorang ibu-ibu diduga ia telah menyindir kasus yang dialami Loli dan kekasihnya itu? Lalu bagaimana juga Rasman Arif Nasution menyoroti dugaan sindiran Hotman Paris Hutapea, mengingat saat ini kekasih Loli sudah menjadi kliennya yang harus dibelanya? Dan seperti apa juga Farhad Abbas terang-terangan mendukung cara Nikita yang dianggapnya tepat dalam menyelesaikan masalahnya dengan sang anak? Dan benarkah juga menurut Farhad Abbas, kekasih Loli itu sudah seharusnya mendekam di penjara? Sementara itu, sikap kasar Loli sebelumnya kepada Nikita juga mendapat respon dari para rekan selebriti, dari Umay Quari, Jennifer Koppen, hingga Ivan Gunawan. Seperti apa mereka menanggapinya? Benarkah mereka menyayangkan sikap Loli tersebut? Dan benarkah Ivan Gunawan yakin Nikita bisa menyelesaikan sendiri masalahnya dengan sang anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Makin memanasnya permasalahan yang melibatkan Nikita Mirzani, Loli, dan kekasihnya memang pada akhirnya membuat banyak pihak yang ikut menyorotinya dan memberikan tanggapannya. Di antaranya yang ikut serta memberikan tanggapannya diduga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris Hutapea membagikan video ketika ada seorang ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan yang mirip dengan kasus Loli dan kekasihnya. Dan dengan lantang Hotman pun memberikan jawabannya yang diduga kembali menyindir kasus Loli dan kekasihnya itu melalui video yang diunggahnya tersebut. Ini ada ibu mau nanya tentang hukum, gimana Bu? Mau nanya, kalau misalnya nih saya punya anak kan cewek nih ya. Ya. Tiba-tiba nanti kalau gede kan, Ya. dia punya cowok, Ya. melakukan hubungan Intim. Ya. tapi dia masih di bawah. Putrinya masih di bawah umur. Ya. Nah. Gimana ya gitu penanganannya kasusnya? Oke, jadi untuk hubungan intim atau hubungan seks untuk apabila ceweknya di bawah umur, walaupun mau sama mau, itu tergolong pidana besar. Hukumannya berat. Ya. Hukumannya berat, ya. Dan yang kedua, kalau dilakukan aborsi, itu juga hal terpisah. Dua-duanya hukuman berat. Aborsi sama hal terpisah. Aborsi sama melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur, itu dua-duanya pidananya berat. Kalau misalnya seorang ibu gagal membuktikan bahwa putrinya melakukan aborsi, hubungan seks itu pun di bawah umur sudah pidananya berat. Ada kasus di Kopidoni, saya yang nanganin, cowoknya dihukum 9 tahun penjara, ceweknya baru 14 tahun. Mau sama mau tetap? Mau sama mau, kalau anaknya masih di bawah umur, ceweknya masih di bawah umur, tetap kena pidana.
Sementara itu, Rasman Arif Nasution meminta kepada semua pihak termasuk Hotman Paris Hutapea untuk berhenti berkomentar atau menyindir kekasih Loli yang kini sudah menjadi kliennya. Hingga ia pun berpesan jangan berusaha menjatuhkan sesama rekan satu profesi, kuasa hukum, karena yang memiliki kewenangan bukanlah manusia tapi Tuhan. Dan takdir sebagai lawyer sudah dicatat oleh Sang Maha Kuasa. Jadi tinggal bagaimana menjalankannya saja. Makanya saya minta saudara HPH, ya, saya nggak sebut nama, ya HPH, saya masih dengan keadaan smooth. Saya pikir sudahlah, Anda nggak usah komentari urusan saya dengan Fadel, kan Anda selalu bilang ada pengacara yang suka nebeng. Nah ini sekarang saya yang pegang, Anda kok nebeng gitu. Terus ada satu lagi pengacara tadi, saya lihat ada postingan dikirim wartawan, ikut lagi bicara. Lah, artinya saya hanya minta begini ya, apakah pengacara HPH, apakah pengacara FA, apakah teman-teman yang lain, SK, udahlah. Kita ini sama-sama merantau di Jakarta, berjuang dan bertarung di Jakarta. Takdir kita sebagai seorang lawyer itu sudah dicatat oleh Allah. Tergantung kita bagaimana menjalaninya. Jadi kita terimalah orang. Kalau orang itu sudah berkembang, dia sudah punya nama di negara ini, nggak usah Anda ikut menghancurkan, karena yang punya kewenangan itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, bukan kita sebagai manusia. Begitu pesan saya. Sedangkan pengacara kondang Farhad Abbas yang dijumpai tim intens investigasi punya pandangan tersendiri di saat meminta menelaah kasus Nikita Mirzani, Loli, dan kekasihnya tersebut dari segi hukum. Menurutnya kasus tersebut sudah bukan lagi kasus internal keluarga Nikita saja, tapi sudah menjalar ke sisi hukum. Hingga Farhad meminta agar Nikita tidak dibiarkan berjuang sendiri. Jika perlu, seluruh Indonesia memberikan support kepada ibu 3 anak itu. Persoalan ini sebenarnya bukan lagi persoalan internal rumah tangga Nikita Mirzani, tapi ini adalah persoalan hukum, menyangkut wilayah hukum kedaulatan wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi udah ranah umum gitu. Ada peran jaksa, peran polisi, peran masyarakat, karena menyangkut tentang perlindungan anak. Kalau sudah menyangkut perlindungan anak, jangan kita biarkan Nikita Mirzani berjuang sendiri atau menuntut sendiri. Kalau perlu se-Indonesia ikut menyoroti kasus ini. Selama Nikita Mirzani tidak memaafkan dan tetap mempersukum, makanya kalau bisa dalam waktu 1 kali 24 jam, nggak usah lagi dipanggil-panggil. Sudah jelas ada rekaman video penggerebekannya, tangkap saja. Semangat terus Nikita Mirzani. Kita dan seluruh rakyat Indonesia mendukung perjuangan ibu untuk membela, melindungi anak-anaknya. Hukum dan undang-undang melindungi dan menghukum seberat-beratnya pelaku-pelaku terhadap anak di bawah umur. Selain itu, Farhad Abbas juga menyoroti perihal penjemputan Loli yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dari sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, 19 September lalu. Di mana menurutnya hal tersebut harus diselidiki lebih dalam karena sikap penolakan Loli saat penjemputan seakan tak wajar. Meski begitu, di satu sisi, Farhad Abbas menilai sikap tegas Nikita Mirzani yang menjemput sang anak adalah tindakan yang tepat dan layak ditiru karena dalam hal ini Nikita tidak main hakim sendiri. Jadi pantas untuk diapresiasi setinggi langit. Menyangkut Nikita Mirzani adalah suatu perlakuan seorang ibu yang paling tepat karena dia tidak main hakim sendiri. Dia nggak bawa preman untuk mukulin anak ini sampai babak belur, tapi dia serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita harus apresiasi, dan ini ibu-ibu se-Indonesia harus dicontoh sifat-sifat seperti ini. Kenapa? Karena orang tua adalah pendorong, pendamping masa depan anak. Anak usia labil, ya mungkin sebaiknya anak ini diberi perhatian khusus. Tes psikolog, ya, jangan sampai dia berpikir cinta itu hanya hubungan
di depan sementara sesaat. Karena itu remaja kalau tidak didampingi mereka bisa bunuh diri, bisa lari ke obat-obatan, bisa juga kabur dari rumah. Nah, tapi ini adalah pelajaran bahwa justru dengan anak ini menjadi cinta banget atau membela laki-laki atau teriak-teriak memaki ibunya, justru ini adalah bagian dari hal yang memberatkan dan agar segera ditangkap saja. Sedangkan terkait dugaan kekasih Loli yang sudah membuat Loli hamil dan diduga juga melakukan aborsi, maka membuat Farhad Abbas sangatlah geram. Untuk itu, Farhad meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap kekasih Loli tersebut. Hingga Farhad mengungkapkan kekasih Loli tersebut akan mendekam di penjara dan tidak ada alasan apapun yang membenarkan persetubuhan dengan anak di bawah umur, sekalipun atas sebab suka sama suka. Dan untuk kasus Loli ini pun Farhad Abbas meminta agar diselidiki lebih dalam lagi terkait rasa cinta yang dimiliki Loli kepada kekasihnya, apakah pure karena perasaan tulus Loli atau ada penyebab lainnya. Ini adalah termasuk kategori penyekapan. Boleh dianggap penculikan anak karena prosesnya ini harus melibatkan satpam masuk ke dalam apartemen gitu, dimana langsung diperiksa kepolisian, kemudian udah divisum juga gitu. Tidak boleh mau 1000 pengacara atau 1000 pembela yang mengatakan itu dasar suka sama suka, itu tidak ada alasannya. Orang aja nikah dengan wanita di bawah umur, sudah menikah pun masih bisa dipenjara, contoh Sefudi. Apalagi anak yang masih sekolah di bawah pengawasan orang tua. Perlu juga diperiksa kan, kenapa bisa begitu? Apakah karena cinta murni atau karena pengaruh goib diguna-gunai, atau pengaruh minuman keras atau mungkin obat-obatan gitu. Berarti harus ada pengembangan gitu. Apabila terbukti ini karena pengaruh daripada laki-laki, maka akan memperberat. Dan saya minta agar pihak kepolisian segera memproses. Ini udah, kalau anak-anak lain itu biasa langsung ditangkap gitu. Dan tidak ada alasan lagi agar tidak usah melakukan pembelaan lagi. Lebih bagus minta ampun, tobat gitu. Karena ini kejahatan seksual kita anggap gitu. Apalagi ada kabar bahwa adanya aborsi, adanya persetubuhan. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya, kalau ada ibu-ibu, anak-anak atau di apartemen melihat ada anak kecil di bawah umur masuk hotel dan segalanya, langsung aja digerebek aja, bawa pulang ke rumah orang tuanya gitu. Tidak ada seks bebas di Indonesia. Ya, apapun alasannya, tidak boleh anak kecil berhubungan seks di bawah umur. Lalu bagaimana komentar Umi Kuari dan Jennifer Koppen terkait sikap kasar Loli yang sempat ditunjukkannya kepada ibu kandungnya sendiri, Nikita Mirzani? Benarkah mereka menyayangkan sikap Loli tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pemirsa Intens Investigasi, selain geger penolakan Loli saat dijemput paksa Nikita Mirzani, sebelumnya pada saat klarifikasi Loli soal dirinya yang tak hamil dan tak melakukan aborsi, ia sempat melontarkan kata-kata kasar kepada Nikita. Kata-kata yang tak sewajarnya dilontarkan seorang anak kepada ibunya yang sudah mengandung dan membesarkan dirinya. Dan hal ini juga menjadi perhatian banyak orang dan banyak di antara mereka yang menyayangkan sikap Loli tersebut kepada Nikita, salah satunya komedian Kuari.
Dalam postingannya di media sosialnya, ia tak habis pikir kenapa Loli bisa melakukan hal tersebut kepada ibu kandungnya sendiri. Hingga Umi pun sampai menangis karena sedih jika ada seorang anak yang bisa memaki-maki ibunya sendiri. Karena baginya ibunya adalah segalanya dan ia bisa seperti saat ini dikenal dan sukses dalam karirnya tidak lain dan tidak bukan berkat doa sang ibu. Ya salah satu anak lah ya pasti lagi rame juga yang sampai ngata-ngatain ibunya. Sampai gue netral aja, gue gak mau ikut-ikutan juga. Agak sedih aja sih dengernya karena dia bisa sekasar itu gitu sama orang tuanya. Masih tidur sama nyokap gue sama bokap gue di rumah. Karena kamar gue lagi renovasi. Setiap malam gue selalu ngeliat muka mereka. Setiap malam gue ngeliat muka nyokap gue. Gue selalu ngebayangin, ya Allah kalau gak ada manusia ini yang gue lihat setiap hari di muka gue tuh, gimana ya rasanya? Kayaknya dunia gue tuh berat banget gitu tanpa doanya dia. Kayaknya doa gue pun lama kalau nggak pakai doa nyokap gitu nembusnya. Kayaknya semua dimudahin tuh karena gue masih butuh nyokap gitu, masih ada doa-doanya nyokap gitu loh. Kayak gue sedih aja sih gitu kalau ngeliat video anak lawan orang tua. Kayak dunia tuh tanpa mama kayaknya berat gitu loh. Nah ini sebenarnya buat siapapun sih. Gue sedih aja karena video akhir-akhir ini banyak banget video yang melawan sama orang tua gitu. Yang ya gue juga banyak berantemnya sama nyokap, tapi untungnya nyokap gue juga mengerti dan gue juga tidak mau melawan karena gue cukup ngikutin aja apa katanya dia. Gue tidak tahu bagaimana di luaran sana hubungan antara anak dan orang tuanya. Sementara itu, Jennifer Koppen yang diketahui sedang menunaikan ibadah umroh dalam akun media sosialnya mengingatkan agar Loli tidak bersikap kasar pada ibunya karena Loli tidak akan ada di dunia ini kalau bukan karena adanya Nikita Mirzani sang ibu. Ia juga mengaku syok melihat dan mendengar Loli berani memaki Nikita dengan kata-kata kasar. Menurut ibu dari satu anak ini, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan Loli sekalipun dalam kondisi sedang marah. Dan menurutnya seorang ibu wajar jika marah dan melarang anaknya ini dan itu. Karena pada dasarnya ia ingin yang terbaik untuk sang anak dan tak mau sang anak terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Kalau lo nonton nih, kalau ada yang screen record terus kirim ke Loli, gue ngerti ada di posisi lo Loli, karena gue pernah ngerasain ada di posisi lo. Tapi coba di saat-saat lo emosi itu lo ingat-ingat lagi, lo gak bakal ada di dunia ini kalau bukan karena ibu lo. Dan lo gak bakal ngerasain apa yang ibu lo rasain sampai nanti lo jadi orang tua. Gue dulu suka berantem sama nyokap gue, suka ngelawan nyokap gue. Namanya juga gue masih kecil, masih muda, masih labil ya. Gue kayak gak mau dikekang, gue maunya bebas, gue maunya ini itu, maunya keluar sama teman party, nyokap gue ngelarang, gue memberontak. Baru kerasanya tuh waktu nyokap gue udah meninggal ya Loli. Waktu nyokap gue meninggal, gue benar-benar ngerasainnya sejadi-jadinya. Gue ngerti lo emosi banget di saat ini, tapi gue emosinya gue sama nyokap gue nggak pernah ngatain dia pakai kata-kata hewan. Gue nggak pernah. Gue sampai shock ngelihat video dia. Kenapa ya? Gue sampai shock ngeliatin videonya Loli yang di snapgram dia terakhir itu. Kayak lo nggak bakal tahu rasanya jadi seorang ibu sampai lo jadi seorang ibu. Lo nggak bisa ngejudge seorang ibu sampai lo menjadi seorang ibu. Karena di saat lo sudah menjadi seorang ibu baru deh lo tahu ya itu kenapa. Lo tahu kenapa ibu lo dulu selalu ngelarang-ngelarang lo. Lo tahu kenapa ibu lo suka marah-marah, suka ini itu. Karena mereka sayang. The fact that Nikita Mirzani aja masih ngejemput lo, it shows that she still loves you. Itu gue rasa perlu dirukiah dia. Karena benar-benar kayak gue ngerti lo cinta sama cowok, gue juga pernah ngerasain cinta mati sama cowok, tapi lo ntar kalau cowok lo ninggalin lo sama orang lain, yang lo punya itu cuma keluarga. Apalagi lo belum nikah, lo masih berapa sih? 16, 17. Di
Di tengah peliknya masalah yang harus dihadapi Nikita Mirzani karena ulah anak sulungnya itu, sebagai sahabat, Ivan Gunawan yakin kalau Nikita akan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Lalu apa yang membuat Ivan Gunawan seyakin itu? Dan sejauh apa support yang sudah diberikannya kepada Nikita? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sahabat Nikita Mirzani, Ivan Gunawan yang dijumpai oleh tim Intense Investigasi mengaku telah memberikan support secara langsung kepada Nikita, dan pria yang kerap disapa Igun itu juga yakin kalau Nikita akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Karena sebagai ibu, ia tahu persis apa yang seharusnya ia lakukan kepada anaknya. Sedangkan untuk masuk terlalu jauh ke dalam masalah Nikita dan Loli, ditegaskan Igun ia sama sekali tak pernah mau karena baginya setiap orang punya masalahnya sendiri. Dan penyelesaian yang terbaik juga berasal dari mereka yang menjalaninya dan bukan dari pihak luar yang merasa sok tahu. Tak mau ikut campur urusan Nikita terlalu dalam itu jugalah yang membuat Igun tak mau berkomentar saat ditanya setuju atau tidak dengan apa yang sudah dilakukan Nikita kepada sang anak selama ini. Kalau aku support di infotainment juga nih kayaknya nggak bakal nonton ya. Jadi aku support langsung udah telepon tadi. Aku tipe orang yang nggak pernah mau masuk di dalam permasalahan orang ya. Aku nggak mau ikut-ikut masuk di cerita orang, masuk di panggung orang gitu. Karena setiap orang punya permasalahannya masing-masing dan punya cara untuk keluar, untuk mendapatkan jalan keluar. Setuju sama yang dilakuin Kanikmir mungkin? Aku no comment. Oke. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.